Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Sebagaimana Yohanes 3 ayat 36. Dan Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Paulus juga mengatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun selain dalam dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Ya, Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12 dan Kisah Rasul 16 ayat yang ke-31, Paulus mengatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Mantap. Selamat sore bagi kita semuanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiran kita. Semoga kita tetap dalam kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa dan kekuatan iman kita, sehingga kita tetap menjadi orang-orang yang kemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mendengarkan firman Allah di sore hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya Tuhan menolong kami untuk kami bisa menjadi terang dunia ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya akan membacakan Matius 5 ayat 14 sampai dengan 16. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tadi pagi kita mendengarkan bagaimana bahwa Yesus itu adalah terang dunia. Yesus berkata, akulah terang dunia. Barang siapa percaya kepada aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan terang hidup ada dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada dia. Dan juga dari ayat ini kita bisa ada tema yang kita timbulkan, kita adalah terang dunia. Dari ayat ini saya mengajukan pertanyaan bagi kita, tugas apa sajakah yang akan kita lakukan kalau kita adalah terang dunia? Tugas-tugas yang akan kita lakukan kalau kita adalah terang dunia menurut Matius 5 ayat 14 sampai dengan 16 adalah, yang pertama, menjadi teladan bagi orang-orang di sekeliling kita. Kota yang terletak di atas gunung tidak akan mungkin tersembunyi. Dan terang itu tidak mungkin ditaruh di bawah gantang, tapi di atas kaki dian, supaya menerangi semua orang yang ada di dalamnya. Demikian juga terang kita. Terang kita itu bukan karena kita pegang senter atau kita sedang menyorot orang dengan lampu, tidak. Tapi terang kita itu adalah melalui perbuatan-perbuatan yang baik, yang sesuai dengan firman Allah, dan yang dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita dan lingkungan kita di mana kita ada. Itu pada momen yang kecil. Yang mau saya katakan, sebelum kita menjadi berkat bagi orang lain, di momen itu juga kita harus melakukan hal-hal yang baik. Harus bisa menjadi teladan. Karena kalau kita di dalam keluarga kita tidak bisa menjadi teladan, baik dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam pikiran, bagaimana mungkin kita bisa menjadi teladan ke luar sana. Tapi ada banyak orang yang bisa bersandiwara, dia bisa tidak menjadi teladan dalam rumah tangganya, tetapi dia bisa seolah hampir-hampir sempurna penyamarannya di luar sana. Dan yang kita mau adalah, yang Tuhan mau adalah, ketika kita berada
di dalam dunia ini, antara perkataan kita dan perbuatan kita itu harus seiring dan sejalan. Jangan antara perkataan dan perbuatan kita berbeda, hati kita berbeda, mulut kita berbeda. Dan kebanyakan di dalam dunia ini, ada banyak orang tidak bisa menjadi teladan dalam perkataan dan perbuatan. Antara perkataan dan perbuatan tidak sejalan. Mengatakan kepada orang jujur tapi dia sendiri tidak jujur. Mengatakan kepada orang lain harus jangan berdusta, dia sendiri berdusta. Jangan korup, dia sendiri korup. Korup waktu, korup macam-macam, korup uang dan lain sebagainya. Yang paling miris adalah ada seorang statement yang mengatakan begini. Saya tidak tahu ini benar atau tidak, hanya mereka yang mengetahui. Setiap pemimpin hampir-hampir tidak ada yang tidak korup. Bayangkan kalau dikatakan hampir-hampir tidak ada yang tidak korup, berarti banyak pemimpin yang korup, yang dia katakan hanya saja belum ketahuan. Nah, sebagai orang percaya, kita adalah terang dunia. Terang kita harus kita wejawantakan melalui perbuatan baik yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Yang kedua, tugas yang kedua menjadi berkat Tuhan bagi orang-orang di sekeliling kita. Menjadi berkat Tuhan di sekeliling kita. Saya mengalirkan air 24 jam. Mulai dari tahun 2000. Itu sebagai rasa ucapan syukur saya kepada Tuhan. Karena saya dulu juga waktu merantau di Kalimantan itu ada orang yang mengalirkan airnya ke tempat kami. Dan saya hanya mengatakan menginspirasi perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh orang lain kepada saya dan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam hidup saya. Dan saya juga memiliki rumah yang tidak saya sewakan, tapi orang meninggalinya tanpa harus membayar sewa. Karena saya juga pernah merasakan bagaimana tinggal dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa membayar. Artinya apa yang mau saya katakan? Bahwa kita harus menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Kalau kita tidak bisa melalui tenaga kita atau melalui uang kita, melalui perbuatan baik kita menolong, ya setidak-tidaknya kita bisa menjadi berkat bagi mereka dalam doa-doa supaya mereka tetap mengalami pertolongan daripada Tuhan, sehingga kebaikan Tuhan mereka rasakan dalam hidup mereka. Jadi kita bisa menjadi berkat supaya mereka juga, kita berharap mereka bisa menjadi berkat bagi yang lain. Diberkati untuk memberkati, ditolong untuk menolong. Tuhan sudah menolong kita, kita harus menolong orang lain. Tuhan sudah memberkati kita, kita harus memberkati orang lain. Pak Dedi bilang, bukan soal banyaknya uang, bukan soal seberapa banyak uang yang kau miliki, tapi kalau engkau tidak mau memberi, itu berarti kamu adalah orang pelit. Tapi sekalipun engkau susah, engkau menjaga harkat dan martabatmu, tapi dengan uang yang mungkin sangat sedikit, tapi kamu masih bisa mengeluarkan untuk bisa memberkati orang lain, itu sangat luar biasa. Dan yang ketiga adalah menjadi alat kemuliaan Tuhan. Jadi menjadi alat kemuliaan Tuhan, terangmu bercahaya, lalu perbuatan baikmu dilihat orang,
Supaya apa? Orang-orang memuliakan Bapamu yang di sorga. Di sini menjadi alat kemuliaan Tuhan, berarti kita rela melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Memang tiada rumput yang tiada kebun yang tiada berumput. Tidak ada gading yang tidak retak. Artinya bahwa kemanusiaan kita bukanlah kemanusiaan yang sempurna. Tapi Tuhan mengatakan, hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu adalah sempurna. Itu sebabnya mengapa kita perlu Yesus. Kita tidak akan bisa sempurna sama seperti Bapa adalah sempurna kalau kita tidak hidup di dalam terang itu. Makanya Tuhan katakan, jadilah terang dunia. Kita ini adalah terang dunia. Jadi kalau Tuhan mengatakan kau bisa, dia akan mengatakan, karena dia yang telah menyatakan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu sempurna, dalam Matius 5 ayat 48, dia akan genapi itu dalam diri kita, dalam setiap kita. Walaupun manusia ada banyak kekurangan, walaupun kita ini tidak sempurna, tetapi di dalam proses ilahi yang terus-menerus yang Tuhan akan lakukan dalam hidup kita, kita dibuatnya untuk menjadi serupa dengan Dia. Dalam karakternya, dalam kedewasaan, dalam kekudusan, dalam kasih, dan dalam banyak hal yang mau Tuhan lakukan untuk menyempurnakan kita. Agar apa? Kita bisa menjadi alat kemuliaan bagi Dia. Sehingga orang-orang yang melihat kita, betul bahwa orang ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Biarkan kita terus menikmati segala kebaikan dan jadilah terang dunia. Kita ini adalah terang dunia. Jangan buat terangmu di bawah gantang, tapi buat terangmu di atas kaki Dian, supaya semua orang melihat terangmu. Artinya dimanapun engkau berada, terangmu harus bercahaya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan kami dapat menjadi terang dunia ini sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Terima kasih. Dan kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakitmu, arahkan tanganmu kepada Tuhan, kita berdoa. Segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintah keluar, dan oleh bilu Yesus engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh. Terima kasih. Dan kami juga berdoa Tuhan kepada mereka-mereka yang mengalami kesusahan dan banyak hal dalam kehidupan mereka. Arahkan tanganmu kepada Tuhan, kita berdoa. Lihatlah Tuhan, mereka-mereka yang mengalami kesusahan, mereka-mereka yang mengalami penderitaan. Kiranya Tuhan menolong kami, menolong mereka, sehingga mereka mendapatkan pertolongan Tuhan, mendapatkan kebaikan Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kalau Anda ingin berdonasi untuk Tapanuli Utara Berduka, ada nomor-nomor rekening di bawah ini. Kiranya Tuhan menyentuh kebaikan Anda, menyentuh kasih Anda, sehingga mau berbuat bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap. Selamat sore Tuhan Yesus.